Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Kali ini kurang dari 10 menit kita akan belajar tentang konstitusi, mulai dari istilah konstitusi, perubahan konstitusi, materi muatan konstitusi, dan juga definisi dari konstitusi. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf kalau seandainya di dalam pembuatan video ini nanti akan terdengar suara motor dan lain sebagainya, karena aku bikinnya di teras rumahku, jadi belum ada alat peredam noise-nya, dan semoga kalian tetap fokus pada materi substansi yang akan aku sampaikan. Langsung saja yang pertama, yaitu terkait istilah konstitusi. Istilah konstitusi itu sendiri tentu bukan berasal dari bahasa Indonesia, karena itu diambil itu merupakan serapan dari bahasa asing. Nah, setiap negara juga mempunyai istilah konstitusi yang berbeda. Seperti di Jerman, konstitusi itu dikenal sebagai Verfassung. Kemudian di Italia, konstitusi itu dikenal dengan Constitutio. Tapi sebenarnya padanan maknanya itu sama, yaitu konstitusi. Dan di dalam bahasa Inggris, konstitusi dikenal dengan Constitution. Teman-teman, tapi ternyata istilah konstitusi itu diambil dari bahasa Prancis, yaitu artinya yaitu pembentuk. Nah, sedangkan definisi dari konstitusi itu sendiri, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, seperti undang-undang dasar negara, di undang-undang dasar suatu negara. Dan kalau di Indonesia kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang perlu kita garis bawahi dan untuk selalu kita ingat adalah bahwasanya konstitusi, tiap kita mencoba mengingat tentang konstitusi itu berisi tentang materi muatannya, itu berisi tentang aturan dan juga ketentuan terkait ketatanegaraan. Secara sederhananya, definisi konstitusi itu sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pokok-pokok lembaga negara, pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan juga batasan-batasan kewenangan yang harus dimiliki oleh lembaga negara. Terus kemudian apa sih materi muatan dari konstitusi itu sendiri? Materi muatan konstitusi itu materi muatan konstitusi mengutip pendapatnya dari pendapat Bung Hatta yang disampaikan dalam pembahasan rencana Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 15 Juli 1945. Itu konstitusi itu harus memuat tentang hak-hak sipil universal, hak-hak sipil secara universal. Contohnya kayak hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, pendapat Bung Hatta ini kemudian juga diaminkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo. Dalam perspektif Miriam Budiardjo, ada 4 materi muatan yang harus ada dalam konstitusi. Yang pertama yaitu tentang organisasi negara. Organisasi negara ini tentu saja tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, pembagian kekuasaan dalam organ negara, batasan dan juga kewenangannya, fungsi lembaga negara itu apa saja, itu yang harus ada dalam suatu konstitusi. Yang kedua adalah tentang hak asasi manusia, selaras dengan pendapat Bung Hatta untuk menyampaikan gagasan bahwa dalam konstitusi itu harus memuat jaminan hak universal secara sipil, hak sipil secara universal, yang itu bisa dimuat dalam bab khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme perubahan undang-undang dasar. Biasanya di dalam konstitusi itu sendiri tercantum atau termuat bagaimana mekanisme perubahan dari undang-undang dasar suatu negara. Terus kemudian apa saja larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Itu dia materi muatan konstitusi berdasarkan Miriam Budiardjo dan juga Bung Hatta. Teman-teman, terus kemudian kita sering nih dengar istilah konstitusional dan juga konstitusionalisme. Apa sih sebenarnya perbedaan antara konstitusional dan juga konstitusionalisme? Nah, kalau konstitusi itu sebagaimana yang udah kita ketahui bahwa dia berisi tentang aturan, tentang ketatanegaraan,
aturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan secara singkat ya. Nah, kalau konstitusional itu adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan atau berlandaskan terhadap konstitusi itu sendiri. Maka di dalam suatu tindakan itu berlandaskan konstitusi itu disebut konstitusional apabila tindakan tersebut dilakukan apabila suatu perbuatan atau tindakan itu menyimpang dari konstitusi itu disebut inkonstitusional atau tidak konstitusional. Perbuatan atau tindakan tersebut bisa berupa kebijakan juga, baik yang dilakukan oleh individu, penguasa atau badan hukum. Kemudian yang ketiga adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu sebagaimana kita ketahui bahwa yang berkaitan imbuhan isme itu adalah suatu paham. Begitu juga dengan makna konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme itu adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan juga jaminan hak-hak rakyat. Itu yang disebut dengan konstitusionalisme. Semoga teman-teman udah bisa membedakan apa itu konstitusional, apa itu konstitusionalisme, dan juga apa itu konstitusi itu sendiri. Yang perlu kita ingat, jangan lupa kita harus mengambil kata kuncinya. Kalau konstitusi itu aturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan, kemudian kata kunci dari konstitusional adalah perbuatan atau tindakan yang berlandaskan konstitusi. Dan yang ketiga, konstitusionalisme adalah paham yang menganut suatu paham yang menganut tentang pembatasan kekuasaan dan juga hak-hak rakyat. Paham, tindakan, dan juga aturan, konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme. Next, apa itu kalau tadi kita udah mempelajari tentang materi muatan, perbedaan, dan istilah, sekarang kita akan mengetahui tentang bagaimana perubahan dari sistem atau cara perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi, di dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sekarang ini sedang berkembang. Yang pertama yaitu renewal, artinya pembaharuan, dan yang kedua adalah amandemen. Sistem yang pertama ini merupakan suatu jadi kalau sistem yang pertama yaitu pembaharuan, itu suatu konstitusi itu dilakukan perubahan dengan pembaharuan, tetapi untuk konstitusi yang baru yang dipergunakan itu adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, itu untuk renewal. Jadi dilakukan pembaharuan dan yang digunakan adalah konstitusi yang paling terbaru. Sedangkan kalau amandemen itu dilakukan perubahan tetapi yang berlaku tetap yang lama dengan dilampirkan hasil amandemen dalam konstitusinya. Jadi yang lama tetap diberlakukan dengan catatan itu diberlakukan poin-poin atau pasal-pasal yang baru diubah itu dilampirkan kayak gitu. Itu perubahan, itu perbedaan antara renewal dan juga amandemen. Terus nih, kemudian George Jelinek itu punya membedakan perubahan konstitusi itu melalui dua cara, yaitu pertama cara formal dan yang kedua adalah cara informal atau cara non formal. Cara formal itu perubahan konstitusi tercantum mekanismenya ada di dalam undang-undang dasar atau konstitusi tersebut. Jadi cara formalnya itu melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang dasar atau di dalam konstitusi. Dan yang cara non formalnya adalah melalui konvensi, terus kemudian ada revolusi. Itu menurut George Jelinek. Jadi kalau Pak George Jelinek tuh bisa kita simpulkan dua perubahan konstitusi dengan cara formal dan non formal. Formalnya ada dalam undang-undang dasar dan non formalnya itu melalui revolusi, kemudian juga melalui konvensi karena dia tidak tercantum secara formal, tidak termuat secara nyata gitu atau tidak diatur di dalam undang-undang dasar, tapi perubahannya itu bisa dilakukan dengan melalui konvensi dan juga revolusi. Untuk mudah diingat. Terus kemudian teman-teman, kalau Seth Strong itu punya pendapat yang berbeda tentang
perubahan konstitusi. Setidaknya ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan konstitusi. Nah, pendapat C.F. Strong ini dikutip oleh Miriam Budiarjo dan dikuatkan kembali oleh Miriam Budiarjo tentang 4 perubahan konstitusi. Yang pertama yaitu melalui sidang badan legislatif. Kemudian perubahan konstitusi juga bisa dilakukan melalui referendum atau plebisit. Dan yang ketiga, perubahan konstitusi bisa dilakukan dengan negara bagian dalam negara federal. Terus yang keempat melalui musyawarah khusus. Nah, keempat sistem ini dianut oleh setiap negara di dunia ini, di belahan bumi ini. Yang pertama, sistem melalui sidang badan legislatif dengan syarat quorum tentu saja. Misalnya perubahan konstitusi bisa dilakukan oleh badan legislatif atau dibentuk badan konstituante untuk melakukan perubahan konstitusi. Itu biasanya dilakukan oleh negara Belgia. Itu dianut oleh negara Belgia maksudnya. Terus yang kedua itu melalui referendum atau plebisit yang dilakukan oleh negara Australia, kemudian ada Swiss, dan mekanisme dalam yang ketiga yaitu negara bagian dan negara federal itu dianut oleh India. Dan yang keempat dengan melalui musyawarah khusus ini diberlakukan di beberapa negara di Amerika Latin. Itu dia 10 menit. Ini udah lebih dari 10 menit. 11 menit belajar konstitusi, kurang dari 10 menit. Semoga bisa ingat dan bisa paham, bisa diimplementasikan dan bisa membantu kalian dalam sistem pelajaran. Maaf kalau banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya yang membutuhkan, dan semoga bisa jadi pakar konstitusi, ada pakar hukum yang berintegritas. Salam konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.